Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dan Arsenal akan berduel di matchday keempat Liga Champions dini hari nanti. Berburu poin maksimal, kedua klub akan berusaha menjaga gawang mereka tetap berawan. Bersama Aston Villa serta Atalanta, raksasa Italia dan Inggris ini mencatatkan clean sheet di 3 laga awal mereka di fase Liga. Ketangguhan benteng mereka membuat Inter dan Arsenal mampu bersaing di klasmen. Dengan fase Liga sudah separuh jalan, mempertahankan gawang mereka tetap tak kebobolan akan menjadi harapan kedua kubu. Akan tetapi, misi tersebut jelas tidak akan mudah. Inter yang mengincar rekor 4 clean sheet Liga Champions atau Piala Eropa berturut-turut untuk pertama kalinya jelas ingin kemenangan. Apalagi mereka akan bermain di Giuseppe Meazza. Pun demikian dengan Arsenal yang memburu trofi pertamanya, mereka tentu berharap hasil bagus agar bisa tetap bertahan di 8 besar demi menjaga harapan mereka untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Menyambut laga ini, Inter dipaksa bekerja keras untuk bisa menghancurkan klub promosi Serie A Venezia. Mereka beruntung karena gol penyeimbang Marins Verco dianulir VAR sehingga sundulan Lautaro Martinez bisa memastikan mereka menang 1-0. Memang penting, tetapi dalam 2 hari kami akan melawan salah satu tim terbaik di Eropa dengan kualitas yang sangat baik. Jadi jelas fokus saya saat ini adalah Arsenal, kata pelatih Inter Simone Inzaghi kepada DAZN. Ini adalah pertandingan ke-6 Inter dalam 17 hari dan Napoli sudah menunggu mereka di laga berikutnya dalam duel perebutan tahta Serie A. Makanya, Inzaghi sangat senang dengan kembalinya beberapa pilar mereka yang cedera. Kami sudah mendapatkan kembali Calhanoglu dan Acerbi, juga akan tersedia pada hari Rabu atau Kamis. Carlos Augusto adalah satu-satunya yang masih absen, dan sebagai pelatih saya akan membutuhkan semua orang, ujarnya. Di kubu Arsenal, mereka datang ke Italia dengan bekal buruk. Menghadapi Newcastle United di Premier League pada akhir pekan, mereka kalah 0-1 setelah dijebol Alexander Isak di awal babak pertama. Tapi bek Arsenal William Saliba cukup optimis mereka bisa bangkit. Menurutnya, ini adalah pertandingan besar dan mereka sangat antusias untuk menunjukkan respons positif. Saya pikir kami akan melakukannya jika kami memberikan segalanya. Inter adalah pertandingan besar. Jika kami menang, kami akan mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kami harus melakukannya, katanya di situs Arsenal. Kapten Arsenal Martin Odegaard dalam tahap akhir pemulihan cedera pergelangan kaki, tapi Arteta belum terlalu yakin ia siap bermain. Sedangkan Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney, dan Riccardo Calafiori semuanya masih absen. Inter sementara itu hanya kehilangan Carlos Augusto. Dengan demikian, Inzaghi bisa menurunkan formasi terbaik untuk memburu kemenangan ketiganya di Liga Champions. Kedua klub berjumpa di babak penyisihan Liga Champions 2023-2024. Inter sukses mempermalukan Arsenal dengan skor 3-0 di Highbury. Namun di pertemuan kedua, Arsenal membalas dengan kemenangan 5-1 di Giuseppe Meazza. Sementara pada duel pramusim 2007 silam, Arsenal menang 2-1. Mehdi Taremi kemungkinan akan berpasangan dengan Lautaro Martinez di lini serang saat Inter dan Arsenal saling berhadapan di Liga Champions UEFA besok dini hari, menurut laporan dari Sky Sport Italia.
Pemain tim nasional Iran itu lebih diunggulkan dibanding Marcus Thuram untuk memulai pertandingan besok sejak awal. Meskipun jarang menjadi pemain inti di pertandingan Serie A, Taremi telah menjadi pilihan utama Simone Inzaghi di Liga Champions. Dia selalu menjadi pemain inti di ketiga pertandingan Eropa Inter musim ini. Selain itu, Inzaghi tetap mempercayakan Stefan De Vrij bermain sejak awal dibandingkan memaksa Francesco Acerbi yang baru saja pulih dari cedera untuk langsung bermain. Pemain tim nasional Belanda tersebut akan dikawal Benjamin Pavard di sisi kanan dan Jan Bisek di sisi kiri, mengingat kondisi Alessandro Bastoni yang tidak bugar sepenuhnya. Dua sayap kiri dan kanan akan menjadi milik Denzel Dumfries dan Matteo Darmian untuk lebih defensif menghadang intensitas pemain sayap Arsenal. Tiga gelandang di tengah akan dimainkan oleh Davide Fratesi, Hakan Calhanoglu, dan Piotr Zielinski, sementara posisi kiper tetap menjadi bagian Yann Sommer. Lautaro Martinez akhirnya memecahkan puasa golnya di San Siro pada hari Minggu, tetapi masalah Inter di depan gawang musim ini masih sangat jelas. Menurut Gazzetta dello Sport, rasio konversi gol tim asuhan Simone Inzaghi musim ini mengalami penurunan yang signifikan dari tahun lalu. Musim lalu, Inter membanggakan rasio 50%, mengartikan dari 2 peluang 1 akan menjadi gol, namun angka tersebut anjlok pada musim ini dengan Nerazzurri hanya mengonversi 30% dari peluang mereka. Lautaro bahkan baru setelah 249 hari bisa kembali mencetak gol di San Siro. Lebih buruk lagi 3 penyerang cadangan, yaitu Marco Arnautovic, Mehdi Taremi, dan Joaquin Correa, tidak ada yang berhasil mencetak gol dari 11 pertandingan Serie A Inter sejauh ini. Jelas, angka-angka ini sangat mengkhawatirkan dan harus segera ditemukan solusinya. Perkembangan Jan Bisek sangat eksponensial di Inter. Setahun lalu tidak ada publik yang mengenal pemain ini dengan baik, namun begitu tiba di Milan, ia langsung tampil impresif. Musim ini Bisek menjadi salah satu yang sangat diandalkan Simone Inzaghi. Fleksibilitas dirinya yang dapat memerankan 3 posisi di 3 bek belakang membuatnya selalu menjadi pilihan utama Inzaghi jika membutuhkan rotasi bek. Bahkan tidak jarang ia mengambil alih posisi Benjamin Pavard sebagai pemain inti di bek tengah kanan. Sekarang ia dilaporkan tengah siap menandatangani kontrak baru dengan Inter hingga 2029, ditambah dengan kenaikan gaji. Tetapi menurut Sky Sport DE, kabar baik untuk Bisek tidak berhenti di situ. Saat ini pelatih tim nasional Jerman tengah memantau perkembangan si pemain dengan cermat dan ada kemungkinan ia bisa dipanggil untuk jeda internasional berikutnya. Mantan pelatih AC Milan Fabio Capello membeberkan masalah utama yang dialami Inter Milan sejauh musim ini yang memberatkan kampanye mereka untuk mempertahankan gelar Serie A. Dalam sesi wawancara dengan TMW, seperti dilansir FC Inter 1908, Capello mengidentifikasi satu masalah krusial, yakni rapuhnya pertahanan Inter. Inter mengawali musim ini sebagai favorit juara setelah memenangkan Scudetto ke-20 pada musim lalu. Namun mereka gagal memenuhi harapan lantaran sudah kehilangan poin di awal-awal musim ini dan menderita lebih banyak kebobolan gol. Capello melihat penurunan ini sebagai sumber utama masalah bagi tim asuhan Simone Inzaghi musim ini. Inter punya masalah. Musim lalu mereka sangat sulit dibobol, ujar Capello. Musim ini mereka banyak kebobolan, sementara di lini depan mereka tetap bagus seperti biasa. Namun pertahanan Inter baru-baru ini mulai membaik. Inter telah mencatat clean sheet dalam 2 laga terakhir di Serie A, yakni kemenangan 3-0 atas Empoli dan 1-0 atas Venezia.